Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat meteorologi di acara Ngobras yang mana telah kita janjikan kan. Sudah kami janjikan mengenai kecurangan, modus kecurangan di SPBU terutama ya, pompa ukur BBM. Kami memenuhi janji kami, mungkin di grup-grup WA sudah ini mempertanyakan bagaimana, kenapa terjadi dan terjadi lagi katanya. Ini kan kasus yang sudah kami tangani memang cukup banyak Pak, ada 14 kasus Kang Rudi, Kang Rehan ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Pada pagi ini kami didampingi sama Pak Rudi Rediana. Dia dari Balai Uji UTTP, jabatannya saat ini selaku penera ahli muda. Penera ahli muda, dan memang dia berkecimpung sehari-hari yang menangani pompa ukur BBM ini. Jadi nanti sambil kita ngobrol mengenai bagaimana kecurangan pompa ukur bahan bakar minyak itu di ini, mungkin secara teknisnya nanti Pak Rudi akan menyampaikan sistematis ya, sistem penyerahan BBM itu mulai dari dombak sampai ke konsumen itu bagaimana, di mana modus-modus kecurangannya nanti ya. Nah, di sini juga kami di ini Pak Agnar Rehan, pengawas kemeteorologian ahli penera meteorologi ahli pertama ya. Ahli pertama, beliau saat ini berkedudukan di unit USU ya. USU, Pak. Jadi yang menangani mengenai persetujuan tipe dan segala macamnya. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan juga persetujuan tipe itu untuk pompa ukur BBM yang lama bagaimana, masa kadaluarsanya ada atau enggak gitu ya Pak Mas Aknar ya. Ya Pak. Nah, bagaimana terus ada lagi mungkin mengenai yang baru itu bagaimana sih persetujuan tipenya? Bagaimana cara-cara pengamanannya? Nah, saya bercerita sedikit nih, Kang Rudi sama Kang Agnar ya. Jadi saya melakukan pengawasan itu terutama ya untuk penerapan pembubuhan cap tanda tera. Ya seperti kita ketahui bahwa untuk tera atau tera ulang itu kan ada prosedurnya ya. Prosedurnya diantaranya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan itu dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan visual. Oke ya. Setelah itu terpenuhi baru melaksanakan pengujian. Nah, pengujian dengan beberapa kecepatan alir, terakhir misalnya memenuhi BKD baru dilaksanakan pembubuhan cap tanda tera. Nah, di pembubuhan cap tanda tera ini kami agak riskan juga ya. Ternyata yang dibubuhkan hanya rata-rata di badan ukur atau di alat justir aja. Sedangkan di ST jelas ya. Ya, Pak. Yang harus dibubuhkan untuk tanda-tanda tera itu di mana saja. Yang sangat rawan itu terutama di pulser itu jangan disegel. Ya. Nah, itu yang kami temukan di lapangan. Ya, beberapa minggu yang lalu saya juga turun ke salah satu daerah dan ternyata memang itu kenyataannya. Jadi di sini harus lebih ditegaskan lagi bagaimana penerapan ST atau bagaimana cara pembubuhan dan sebagainya. Demikian juga untuk teman-teman pengawas. Jadi kalau misalnya melaksanakan pengawasan kemeteorologian itu langsung menguji aja. Kadang-kadang bagaimana tata caranya, padahal di situ sudah diatur di Permendag 26 tahun 2017. Tata caranya itu bagaimana, ini bagaimana. Nah itu ya kendalanya pada saat ini. Nah kemarin baru viral kejadian di Provinsi Banten ya. Sudah viral, sudah ini, dan di beberapa teman kami juga ngejapri bahwa kita bahas dong kapan. Jadi pada kesempatan inilah teman-teman, saya juga dibantu dengan Kang Rudi dan Kang Rehan di sini untuk menjelaskan bagaimana secara teknisnya pompa ukur BBM, bagaimana cara pengujiannya atau bukan pengujian ya, maksudnya persetujuan tipe ya, bagaimana alat ukur yang masuk. Karena tidak menutup kemungkinan Kang Rudi, Kang Rehan ya, teman-teman kami itu pengawas melihat alat yang model baru itu kaget. Lah ini di mana ininya di mana gitu kan. Nah, sampai saat ini kan belum ada panduannya ya. Jadi untuk alat ukur yang ini tuh bagaimana, alat ukur yang ini bagaimana, apakah bisa nanti dilihat sama teman itu secara online, kan sekarang udah teknologi sudah canggih ya. Secara online sudah ini. Bahkan kita nggak tahu misalnya alat justirnya ada di mana itu kan. Karena saking canggihnya tuh alat ya, saking modelnya sekarang tambah ini. Beda dengan yang manual-manual yang seperti kami temukan selama ini sebetulnya masih teknologinya lama itu Pak.
masih teknologi lama. Nah, teman-teman, sebelum kita ke Kang Rudi dulu ya, masalah teknis ya, ke Kang Rudi. Ini teman-teman silahkan disimak, mungkin perlu paparan, Pak. Boleh pakai paparan ya, pakai paparan. Nanti kita di sini apa istilahnya, acaranya juga ngobras Pak ya. Jadi tidak formal-formal banget lah ya. Kita ngobrol, mangga sambil ngopi. Cuman sayang di sini AC nggak bisa merokok ya. Nah, nggak boleh. Jadi sambil santai, sambil apa, disimak lah. Kalau diklat-diklat tuh biasanya ngantuk Pak. Ya, kalau diklat tuh kadang-kadang saya juga ngantuk kalau diklat tuh. Tapi kalau ngobrol begini santai gitu kan, kadang ngobrol-ngobrol malah masuk Pak. Kadang-kadang begitu. Nah, Kak Rudi mungkin akan memaparkan untuk itu kan berapa menit kira-kira? 20? 50 menit? Secukupnya saja. Secukupnya saja. Ya, silakan. Makanya bebas ya. Kita masih punya waktu kata host sampai jam 11:30 katanya. Tapi itu kadang-kadang kalau misalnya pertanyaan berkembang suka kurang itu Pak waktunya Pak. Karena kita diklaim juga ngobrol waktu mengenai apa ya. Adalah Pak waktunya kurang nih. Banyak yang nggak belum dikasih kesempatan. Tapi kita tabung juga nanti via chat ya apa kita jawab juga nanti. Nah, untuk itu supaya lebih efisien waktunya, untuk itu kami persilakan Kang Rudi ya untuk memaparkannya. Silakan teman-teman. Kemudian di sini ada penerak juga ya. Ada penera. Saya harapkan di sini ikut ya termasuk peneraknya juga ya, bukan hanya pengawas saja di meteorologi. Oke, bangga Kang Rudi. Ada berapa peserta Pak? Sekarang sudah ada 231 tuh sudah. Nanti bertambah terus Pak, biasa sampai tambah siang. Karena kalau ini paling ini di daerah timur kan udah ada yang siang juga nih Pak ya? Iya, betul Pak. Sudah ada yang jam 10 lebih ya. Bangga Kang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ya moderator yang telah menyampaikan paparannya. Belum paparin, baru ngobrol Tentang modus-modus kecurangan. Sama tadi videonya asik juga. Ternyata di lapangan itu sampai sejauh itu ya, kecurangan itu. Boleh untuk disimak dulu paparan dari, boleh ditampilkan. Ini contoh yang saya ambil foto waktu mungkin kejadian beberapa tahun lalu ya. Mungkin kejadian ada di sekitar kita. Ya. Terjadinya ada alat tambahan mungkin di sekitar penghubung antara badan ukur dan badan hitung ya. Judul yang saya ajukan ini mengenai peneraan dan teknologi pompa ukur BBM. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja sederhananya saja. Karena semodern apapun pompa ukur BBM, sederhananya hanya seperti ini aja. Nozzle diangkat, mengaktifkan motor, solenoid dan solenoid valve. Lalu motor menggerakkan pompa, kemudian menghisap BBM. BBM tersebut lalu ngalir masuk ke flow meter dan menggerakkan piston dan memutarkan pulser. Pulser lalu mengirimkan pulsa digital ke perangkat elektronik yang berada di badan hitung, dan badan hitung melakukan kalkulasi dan menempelkan hasil pengukuran dan pengisian BBM. Semodern apapun yang namanya pompa ukur BBM, prinsip sederhananya seperti ini. Boleh next juga. Untuk komponen-komponen PU BBM yang ada saat ini, yang kebetulan masuk ke Direktorat Meteorologi, ada berbagai macam. Cuman intinya sih banyak perubahannya di beberapa badan hitung aja sih. Sementara yang umumnya sendiri untuk nozzle yang biasanya ada 3 floret, pernah kita coba untuk yang nozzle 2 floret. Itu yang sekitar 200 liter per menit. Itu contoh yang nozzle-nya seperti itu. Ada yang warna hitam itu yang 3 floret. Lalu yang seperti silver itu bisa sampai 2 floret dan kapasitasnya mencapai 200 liter per menit. Untuk yang kedua itu solenoid, yang ketiganya pompa. Ini contoh untuk yang pompa ukurnya itu bersifat pompa hisap. Lalu yang keempatnya gelas penglihat. Gelas penglihat itu sendiri ada 2,
modelnya yang pakai baling-baling dan juga pakai semacam bola. Yang kelima, pulser. Itu berada di di sekitar badan ukur biasanya. Lalu yang keenamnya boleh di lagi, penghilang udara. Penghilang udara di sini biasanya untuk yang pompa hisap, suka ada biasanya untuk yang penghilang udara. Untuk yang nomor 7, penyaring. Penyaring itu sendiri sekarang itu udah menyatu dengan penghilang udara, Pak. Umumnya yang sekarang tergambar di slide juga, itu penyaring itu nggak hanya yang berapa tabung, tapi udah seperti mesin seperti itu. Yang ke-8-nya, untuk fungsi-fungsinya mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui lah ya. Untuk nomor 8, ini displaynya. Sekarang tuh udah banyak yang seperti ini, Pak, untuk displaynya. Lalu yang 9 itu motherboard utama. Dan yang ada yang pernah itu untuk yang berupa remote itu hanya baru Tatsuno aja, Pak. Dia itu ada 2 tipe, untuk yang khusus SPBU dan khusus teknisi Tatsuno. Itu yang khusus teknisi Tatsuno itu bisa sampai merubah K faktor. Kalau untuk yang operator SPBU hanya sampai merubah harga saja, Pak. Itu pun kalau tombol dari apa istilahnya security code-nya itu udah dipijit lah istilahnya. Next. Komponen yang paling penting itu adalah badan ukur dan alat jastir, Pak. Badan ukur sendiri itu ada 2 macam, tapi yang umum biasanya itu berupa 4 piston positif displacement meter. Ini umumnya biasanya sih kurang dari 60 liter per menit. Untuk yang 200 liter per menit ini contoh yang rotary pen, itu yang warna biru, itu contohnya. Lalu yang 11 itu alat jastir. Bagi yang mekanik udah Bapak tahu sendiri dan Ibu di lapangan. Nah, untuk yang alat jastir itu tidak hanya mekanik, di security lock juga ada di atas di badan hitung. Itu biasanya untuk yang tipe-tipe yang elektronik, bukan hanya mekanik ya. Jadi di atas itu bisa memainkan K faktor, itu di situ di atas. Cuman untuk sekarang tipe-tipe yang sekarang itu di motherboardnya itu sudah kita lock atau kita tutup dengan semacam plat, Pak. Hampir semuanya udah ditutup dengan plat. Jadi modus-modus itu tuh kecurangan terjadi karena beberapa istilahnya kreator yang bisa membuat itu tidak bisa menggambarkan, oh ini jaringan ini kemananya, prosesornya itu kemana-kemananya, jadi tidak bisa menggambarkan lagi bagaimana cara-cara mencuranginya, karena kan itu inti dari kecurangan melalui elektronik. Selanjutnya ini contoh-contoh positive displacement. Mungkin ada yang berupa pen, impeller atau peristaltik. Mungkin nanti ke depan seperti itu. Kita tidak akan membatasi contoh positive displacement-nya seperti apa. Next. Sebetulnya ST ini sendiri sebetulnya udah merupakan antisipasi paling baik sebetulnya. Karena dengan kita melihat pemeriksaan karakteristik saja, untuk yang poin 1 itu udah jelas sekali bahwa ketika dengan izin tipenya kita harus langsung menduga. Pertama menduganya dulu. Kenapa sampai seperti itu? Kedua, apakah terdapat alat tambahan yang bisa merubah? Itu dari 2 poin itu aja sudah langsung harus kita menduganya. Bila penera lagi melakukan tera awal, itu harus langsung ada dugaan. Kenapa spesifikasinya agak berbeda dengan yang ada di izin tipe kami. Lalu yang nextnya, untuk yang selanjutnya mungkin bisa dibaca di ST-nya secara teknis, karena terlalu banyak sampai 12 item. Tapi yang paling penting itu yang nomor 1-nya sih. Jadi ketika nomor 1 itu kita pahami dan kita periksa dengan baik,
Di mana sih alat-alat tambahannya? Kita harus berani untuk membuka badan hitung itu sendiri ketika menera. Next. Untuk pengujian dari peneraan ataupun peneraan itu sendiri, kita masih mengadop ke yang terbaru SK Dirjen PKTN nomor 121 tahun 2020. Itu pengujiannya sampai 10 item pengujian, Pak. Untuk yang izin tipe saat ini mengikuti lampiran huruf E dari Permendag nomor 26 tahun 2021 itu sampai 20 item pengujian. Untuk saat ini ya, mungkin nanti ke depan akan ada yang pengujian dalam kondisi cold atau panas, atau mungkin hertznya juga, elektrostatisnya juga, mungkin nanti ke depan seperti itulah. Ya kita juga di pengawasan Kang Rudi ya, itu pakai ambien, Pak. Ya. Bukan ambien. Bukan, pakai ambien. Jadi pas diserahkan begitu ya begitu aja. Ya. Karena apa kami, adanya. Ya, karena kami itu pengawas kan hanya untuk menemukan indikasi kan, Pak ya. Betul. Indikasi awal. Indikasi awal. Mangga Kang Rudi. Next. Mudah-mudahan dengan banyaknya pengujian tipe ini bisa mengurangi lah pompa ukur BBM yang nakal-nakal. Ya. Oke, next. Penyegelan pompa ukur BBM-nya itu sendiri menurut syarat teknis yang tahun 2020 itu tanda daerah atau lemping teranya itu sendiri itu sekarang itu ditempelkan di dekat dengan indikator pompa ukur. Jadi bisa kelihatan kalau sekarang mungkin Pak ya. Mungkin yang dulu mungkin di dalam. Di dalam digantung. Digantung. Terus pakai tanda jaminan. Ya. Kalau sekarang harus ditempel. Kalau sekarang tempel juga. Bentuk lempingnya kadang nggak sama. Jadi Bentuk lemping ada yang segitiga, ada yang betul. Ya, dulu kan harus segitiga ya. Harus segitiga dulu. Digantung dulu kan ya. Oke, sekarang jelas ya. Jadi lemping itu harus ditempel. Jadi semua orang bisa tahu daerahnya dari mana nih yang ngeluarin awal teranya. Lalu siapa yang pertama kali melakukan tera? Dan tahunnya tahun berapa? Betul. Dan kemungkinan hilang nggak ada ya. Karena harus ditempel dengan kuat, Pak. Dipasang secara kokoh dan tidak mudah lepas. Itu artinya lemnya harus kuat. Lalu yang kedua, B-nya tanda pegawai plombir, berhak plombir dan tanda sah plombir ukuran 8 dibuka secara bolak-balik pada perangkat jastir. Itu artinya ada di bawah atau di atas di badan hitungnya. Nah, untuk yang poin nomor 1 itu kan yang gambar nomor 1 itu di boxnya, box dari motherboard. Untuk sekarang itu tipe-tipe sekarang di kirinya itu kan ada motherboard utama, itu untuk nozzle pertama. Yang keduanya itu kita udah tutup juga biar biar tahu gitu di gambar ini bahwa motherboard utama itu seperti itu. Kita tutup memakai plat. Jadi semua orang tidak tahu kemana nih jalur-jalurnya. Jalurnya mana yang benarnya. Nah, mudah-mudahan dengan antisipasi pertama ini sudah bisa mengurangi lah. Lalu yang kedua dari itu yang tombol seal. Itu yang gambar nomor 2. Ada contoh yang seperti itu, Pak. Itu yang contoh pompa ukur yang 200 liter per menit. Itu lebih kuat lagi tuh. Menjaganya. Lalu yang ketiga itu di pulser. Itu komponen wajib yang harus disegel. Nah, ini yang jarang. Yang selalu ada, harus wajib ada. Jangan sampai ada alasan, Pak, itu belum ada lubang. Jadi nggak bisa, ya minta dibor saja. Kadang juga ada Pak Rudi yang penutup pulsernya itu malah nggak ada. Jadi nunggu kamu nyegelnya di mana. Ya, betul. Jadi minta dilengkapin nanti. Harus dilengkapi sama penerak ya. Betul, Pak. Pas mau tera pertama tuh ya. Itu wajib banget. Ya. Ini yang kadang-kadang dilewatkan, Pak. Aduh. Kemarin tuh saya lihat, ini kok nggak disegel. Ini disegel. Ini yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 itu yang badan ukur. Itu biasanya suka ada yang mainnya itu bautnya tuh ada yang lubangin, Pak. Jadi penerannya jadi nggak bisa ini. Biasanya kan harusnya dikuatin dulu tuh. Bor tiap mur-murnya tuh. Dikencengin dulu baru kita uji. Bukannya itu karena itu mempengaruhi ketika kita udah segel nih. Dibuka lalu dikencengin kan ada permainan di situ biasanya. Nah, ini yang saya temukan juga Pak Rudi ya, yang di badan ukur begini itu hanya disegelnya itu keliling.
keliling aja. Itu kan ke atas ada baut tuh ya. Ada Kang baut Rudi ya? harusnya di ini. Harusnya dijahit ya. Jahit. Nah, Dan jadi kalau sebelum di itu tuh harus kenceng dulu, Pak. ya. Ya. Jadi kenceng jangan dulu. sampai itu kendor, ketika diuji lalu setelah selesai dikencengin sama mereka. Nah, Ya. itu yang betul. harus diamanin. Ini yang rawan ini kan disegel nih, badan ukur nih, muter gitu kan keliling. Ke atasnya enggak. Jadi pas dibuka dari atas ditarik bisa tuh tanpa iya. memutus segel ya, diganti aja itu. Jadi ganti bisa aja, Bisa. Pak. Nah, ini yang ya teman-teman terutama ya penera dan pengawas nih. Iya. Jadi itu untuk penyegelan, mungkin teknik penyegelan kan nggak diajarin ya, cara nyegelnya Cara bagaimana. nyegelnya seperti apa? Ya, nggak diajarin kan ya. Nah ini jadi dinamika di lapangan. Jadi di situ kan ada nih di tempat-tempat yang bisa mempengaruhi. Ya, betul, Pak. Ya. Jadi mungkin ada teman-teman dari penguji juga udah harus menyiapkan misalnya anti bautnya disiapkan. Ini begitu Pak Rudi ya. Terus ada lagi nih yang nomor 1 ada curhat. Nah, Pak, ternyata itu nggak bisa dipasang plat. Ya saya paksa nomor 5. oke. Kita tutup badan hitungnya dengan disegel. Gitu. Karena sesuai ini yang nomor C itu tanda sah plombir ukuran 6 dibukukan pada perangkat penunjukan dan kelihatan dari luar. Ya. Karena kan nggak nggak bagus lah ya kalau Ya. kita bor gitu Ya. di badan hitungnya. Lebih bagus di dekat kuncinya itu. Itu contoh yang di dekat kunci itu yang contoh yang Tatsuno, Pak. Oke. Yang nomor 5 yang masuk ke kita ya. Nah, untuk yang dalam hal meter BBM tidak memenuhi syarat sesuai ST-nya juga, itu dipasang tanda batal. Kalau menurut Permendag 125 belum ada plombir batal. Mungkin Belum itu ada. bisa Ya. ditelaah lebih lanjut lah sama tim kami ya. Oke, next. Ini contoh-contoh merek, Pak. Merek terbaru dari 2018 sampai 2022 itu macam-macam, Pak. Udah sampai mungkin ada 16 tipe atau merek Ya. ya. Bisa dilihat dari slide itu ada Mepsan itu dari Turki biasanya. Eagle Star, Blue Sky, Chain Star itu kebanyakan Cina. Cina. Ya. Next, untuk yang Gilbarco dan Tatsuno udah tahu sama tahu lah. Itu pemain besar. Merek terbaru yang masuk itu selain itu ada Paytech. Itu Paytech dari Pindad. Itu Pindad Engineering Instrument biasanya. Paytech. Untuk yang well done itu dari Cina, Jiasong Cina juga, Hongyang, Sangki. Nah, untuk yang Lanpeng itu dari Cina banyaknya itu kebanyakan di Indostation, Pak. Per Tasop gitu ya. Ya, semacam Pertasuk tapi pemilik swasta, Oh. Indomobil lah. Indomobil. Kalau nggak salah ya, itu Indostation. Texon ya. Oke, next. Untuk yang merek Lanpeng itu sekarang tuh ceritanya sih udah sampai 1000, Pak. Wis, udah banyak juga ya. Nah, ini bentuk-bentuk terbaru yang mengajukan izin tipe, ada yang merek Galaxy. Kebetulan yang merek Galaxy ini batal, Pak. Oke. Untuk yang merek Jiasong juga sama. Ini di bawahnya ada drum. Untuk yang Protect, untuk yang kapasitas 90 liter per menit itu batal juga, Pak. Ya. Untuk yang merek Orion ada contoh seperti ini, dan juga Gilbarco ini untuk yang contoh 200 liter per menit. Ini udah sah sih. Ya. Next. Ini bentuk-bentuk terbaru PWM yang belum masuk Indonesia. Oke. Pernah ada yang mau memasukkan itu yang gambar merah itu. Cuman ketika saya kasih informasi pengujian-pengujiannya apa aja, langsung keder dia. Banyak banget ya, sampai Itemnya, 20 iya. pengujian izin tipenya. Ya. Untuk yang memakai hot reel kita belum, Pak, belum Oke. mencoba gitu, belum nyobain karena belum masuk. Untuk yang Tatsuno model seperti ini belum ada. Dan Gilbarco yang ada ATM payment ya, itu gambar ATM payment itu Ya. kita belum pernah. Oke. Belum masuk. Oke, next. Oke, terima kasih, mungkin Ya, dari oke. saya seperti itu aja. Siap. Gambaran yang masuk-masuk ke Ya. Direktorat Meteorologi. Oke. Terima kasih Kang Rudi ya, cukup informatif gitu ya. Informatif, Pak. Jadi macam-macam pompa ukur BBM gitu kan. Kita kadang-kadang juga suka ngeri-ngeri juga ini model apa ya? Model apa ya? Tapi prinsip sederhananya ya seperti itu. Ya, karena kan saya termasuk produk jadul juga ya kan? Produk jadul. Jadi kalau yang sekarang milenial kan saya zaman kolonial nih belajar yang gini teh kan masih yang manual, masih banyak yang ini ya. Pertama jasnya, Pak, jastirnya sekarang banyak macamnya, Pak. Banyak macamnya. Nah, terus kayak remote juga kan ya, remote khusus teknisi ada. Nah, itu nanti ke depan mungkin ya Kang Rehan dan teman-teman di USU ya.
Bagaimana tuh yang teknisinya itu disumpah atau tidak? Bisa aja juga pelaku bermain-main ya. Saya kan gitu, Kang Rehan ya. Apa dibatasi atau bagaimana ya nanti dengan Mungkin teman. remote-nya dari smartphone mungkin nanti. Nah, dari smartphone bisa kan sekarang Mungkin. apa juga. Salah satu contoh ya kemarin kan, ruangan kami kan AC-nya nggak ada remote-nya, pada hilang remote-nya. Pakai Bagaimana pakai handphone kan bisa Bisa, kan. Nah, takutnya begitu juga nanti ke depannya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita diskusi lebih lanjut, di sini ada Kang Rehan yang memaparkan itu bagaimana sih prosedur persetujuan tipe sampai keluar gitu kan. Iya Pak. Nah, enggak, untuk itu waktu dan tempat saya aturkan, Kang Rehan. Nah, Terima kasih Pak Ake, Siap. waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan sedikit Pak apa yang menjadi tema pada hari ini, sedikit melengkapi dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rudi. Ya. nah, enggak, paparannya silakan. Nanti saya mengambil judul antisipasi kecurangan pompa ukur BBM. Sepertinya tadi sama ya sama Bapak Rudi ya. Hanya beda yang ini aja. Iya. Gambar-gambar. Beda gambar. Lanjut Pak. Jadi apa sih permasalahannya? Permasalahan kita tuh masih sama sebetulnya dari dulu ya. Masih terjadi praktek kecurangan transaksi BBM di SPBU dengan menggunakan takaran BBM yang diterima oleh pembeli. Pasti yang dirugikan adalah konsumen. Karena yang penjual yang punya alat. Lalu modus yang sekarang sudah banyak tadi Pak Aka cerita, apa yang ditemukan itu penambahan instrumen elektronik yang disengaja untuk mengubah hasil pembacaan pompa ukur. Nah ini yang kadang-kadang datangnya juga dari masyarakat Pak ya. Ya. Kadang-kadang masyarakat itu bawa mobil, dia sudah tahu takarannya untuk beli berapa liter, dia bisa sampai berapa kilometer. Ya. Itu jadi feelingnya udah lebih hebat kadang-kadang dari pompa ukur sendiri. Biasanya yang pinter tuh angkot. Angkot, apalagi angkot. Angkot Sehari-hari kadang-kadang dia cuma mau nozzle yang ini aja. Ya. Udah Jadi, nandain dia. Ya, karena pernah kejadian kebetulan waktu fasilitasi Pak. Ya. Pas satu nozzle ini saya uji, angkot itu ngantri semua Pak. Nggak mau ke tempat nozzle yang lain. Ternyata pas delalah kita uji, benar hasilnya plus Pak. Nah, Jadi angkot menerima lebih banyak. Pinter berarti. pintar. Sharing ya. Nah, ini permasalahannya selanjutnya ya. Ada kopi kan? Ya, mangga Pak. Lokasi alat yang tersembunyi sulit ditemukan oleh petugas yang peneraan maupun saat pengawasan. Ini memang berbagai cara untuk menghilangkan jejak ibaratnya. Kadang-kadang kita mesti berpikir juga Pak, seperti penjahat Pak kalau di film-film Pak ya. Kalau mau mengungkap suatu kasus maka kita berpikir seperti penjahat. Lanjut. Nah ini skema dasar sebetulnya dari measuring system ya. Measuring system sekarang ini pompa ukur BBM kebanyakan dia elektronik, tapi elektronik dari segi hanya badan hitungnya. Kenapa? Karena badan ukurnya persyaratan dari yang utama dari badan ukur itu adalah dari jenis speedometer. Maka dia selalu mekanik. Speedometer itu selalu mekanik. Nah ini contoh di gambar ini ada dua nozzle, ada dua badan ukur. Jadi sebetulnya pompa ukur ini, unit ini terdiri dari sistem pengukuran. Sistem pengukuran sendiri tidak berdiri sendiri, dia terdiri dari meter, perangkat bantu dan perangkat tambahan. Contoh perangkat bantu itu pompa, valve, dan lain-lain. Lalu perangkat tambahan ada alat hitung, ada perangkat jastir, ada perangkat penunjukan totalisator dan lain-lain. Yang perlu diingat adalah muara sebelum display itu harus selalu sumber itu masuk ke badan hitung dulu atau alat hitung. Ya. Ini kalau saya lihat di sini ya, Kang, Ya, Pak. ada transducer, ada pulser. Ya. Bahasanya sebetulnya Pak yang beda. Pak. Transducer. Hanya bahasanya. Jadi kita istilahnya, Pak. ada dua alat ya, ada dua alat perubahan kan. Kalau transducer itu perubahan mekanik menjadi Betul, dari Pak. gerak ya ini ya. Betul, Pak. Nah, kalau pulser juga ke pulsa ya. Pulsa Pak. Jadi sama-sama dua-duanya itu Ya. ada fungsi ya. Ya. Oh, oke. Istilah. Istilah Pak sebetulnya ya, Pak. oke. Karena kalau di OML itu badan ukur terdiri dari measuring device and transducer Pak. Oke. Lanjut Pak. Nah ini prinsip sederhananya Pak, ini untuk sistem elektroniknya. Jadi nanti ada masukan itu dari pulser sendiri Pak, dari zero reset, dari press adjustment,
lalu diolah CPU, lalu outputnya dikeluarkan ditunjukkan pada display, bisa juga pada totalisator, pada remote, bisa juga pada printer. Nah ini prinsipnya ya tadi seperti Pak Ake bilang, transducer mengubah dari putaran mekanik menjadi pulsa, lalu ditransmisikan ke prosesor atau PC, lalu diolah dan ditampilkan. Nah untuk pompa ukur BBM yang dilengkapi dengan perangkat koreksi, penjasiran elektronik, dan dilengkapi oleh calibration card, ini harus dilengkapi dengan calibration switch, seperti yang tadi Pak Rudi sudah sampaikan. Lanjut. Nah sebetulnya sistem metrologi kita itu sudah untuk pengawasan ke alat ukur itu sebetulnya sudah ketat ya. Pertama kita mulai dari alat ukur itu dibuat atau mau diimpor itu harus ada persetujuan tipe yang melalui pemeriksaan dan pengujian apa gunanya untuk memastikan alat-alat yang beredar di masyarakat nanti kualitas itu baik. Lalu kita juga dapat mengetahui teknologi dan prinsip kerja dari UTTTP, gunanya untuk apa, supaya kita nanti bisa, contohnya salah satunya ini Pak yang sedang kita bahas sama-sama ini, dengan mengetahui prinsip, maka kita bisa memprediksi di mana kecurangan-kecurangan itu. Lalu untuk standarnya sendiri, sekarang juga sudah ada Permendak 52 untuk verifikasi, jadi kita sudah batasi Pak, standar apa saja sudah dikotak-kotakan yang bisa dipakai, yang sesuai itu seperti apa Pak. Jadi tidak semaunya sendiri. Lalu menjaga juga keterusan standarnya itu hanya ke meteorologi, ke Direktorat Meteorologi. Lalu tera-tera ulang juga selalu juga didahului oleh pemeriksaan, lalu dilakukan pengujian. Lalu kita berusaha menjamin pengukuran yang benar selama selang waktu tertentu. Untuk dalam hal ini pompa ukur BBM itu 1 tahun. Lalu juga dilakukan pengamanan atau penyegelan terhadap UTTP tersebut. Yang selanjutnya ialah pengawasan. Mungkin Pak Ake lebih paham. Jadi ini terkait juga penegakan hukum dan penindakan. Lanjut. Nah ini sekilas tentang persetujuan tipe dan evaluasi tipe. Jadi pemeriksaan itu nanti kita akan memeriksa persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan kemeteorologian. Contohnya untuk administrasi nanti kita mintakan manual booknya, lalu kita melihat skema dari elektronik atau skema dari alirannya, gunanya agar kita mengetahui prinsip kerjanya. Lalu persyaratan teknis, konstruksi, dan persyaratan kemeteorologian itu terkait dengan batas kesalahan dan lain-lain. Lalu pengujian tadi juga sudah disampaikan Pak Rudi bahwa pengujian yang sudah bisa kita lakukan sampai saat ini adalah 20 item Pak. Banyak ya? Mudah-mudahan bisa bertambah. Nah ini catatan tadi juga Pak Rudi sudah sampaikan terkait komponen elektronik Pak Rudi ya, betul ya. Jadi influence factor itu faktor yang berpengaruh, itu biasanya dari lingkungan. Itu pengaruh lingkungan terhadap komponen elektronik, itu contohnya adalah temperatur, bisa panas bisa dingin, lalu humidity, kelembapan, dan dim heat, lalu ada vibration. Lalu untuk electrical disturbance ini gangguan elektronik, itu contohnya listrik statis, lalu frekuensi radiated radio, bisa juga surge atau lonjakan dan burst. Nah ini sebetulnya juga peran penting Pak. Karena sekarang ini kan manipulasinya itu justru di elektronik. Ya, betul. Jadi kadang-kadang berpikiran gimana nih kalau saya tempelin magnet, pengaruh nggak sih? Nah, seperti itu. Nah ini contoh electric sederhana. disturbance ya? Iya Pak. Dengan ada penggunaan HP gimana tuh ya? Ada pengaruhnya nggak? Itu yang radio ya mungkin. Nah Pak, jadi kalau keluar negeri, kalau yang impor Pak, kita bisa aja mintakan sebetulnya Pak, tolong dong tes yang belum kita lakukan ini, mintakan OML sertifikatnya. Itu sebetulnya bisa saja Pak. Bisa ya. Cuma tadi ada contoh dari Pak Rudi, ada beberapa pompa ukur juga yang buatan kita udah mulai marak kan Pak. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa lalu larinya kemana ini Pak? Ini yang perlu kita ini Pak. Ya kan sekarang marak juga tuh ya dengan mungkin dibawa ke luar negeri. ada apa pembelian Pertalite HP gitu ya. Ada pengaruhnya nggak itu Pak ya? My Pertamina. My Pertamina gitu kan Pak. HP sedangkan di SPBU sendiri kan kita tahu ya, ada tempelan dia menyalakan HP gitu. Mungkin itu untuk mengatasi itu kali ya. Untuk mengatasi itu ya di situ ya. Oke, siap. Untuk dibuktikan ya, Pak dari pengujian. Lanjut. Nah ini Pak skemanya Pak, jadi ada pemeriksaan,
sama di ini di tempatnya Pak Rudi di Balai Pengujian UTTP. Itu didahului dengan pemeriksaan, lalu ada pengujian, lalu akan keluar sertifikat evaluasi tipe. Jadi nanti dari pemeriksaan itu akan diterbitkan sertifikat keterangan hasil pemeriksaan tipe. Oke. Dari pengujian itu akan keluar laporan pengujian dan sertifikat keterangan hasil pengujian. Betul ya, Pak Rudi? Betul. Ya. Lalu dari dua kegiatan tadi dan 3 output tadi, maka akan dikeluarkan sertifikat evaluasi tipe. Apakah memenuhi syarat teknis atau tidak alat ukur tersebut. Setelah keluar sertifikat evaluasi tipe, ini menjadi persyaratan untuk pengajuan persetujuan tipe. Jangka waktunya berapa? Persetujuan tipe? Ya. Persetujuan tipe yang sekarang itu berdasarkan Permenak 26 5 tahun. Jadi dia harus direview kembali setelah 5 tahun. Jadi nanti output dari persetujuan tipe itu tanda kesesuaian tipe Pak dan dokumen persetujuan tipenya sendiri. Oke. Cuma memang kita tidak bisa melihat detail Pak. Informasi detail itu kita tidak bisa lihat di sertifikat maupun di tanda kesesuaian tipe. Ya. Hanya bisa dilihat detail itu di laporan pengujian. Nah, di sini memang perlu sekali Pak integrasi Pak, supaya rekan-rekan kita UML, baik penerang maupun pengawas itu bisa Pak mengakses itu. Ya, betul Ya, Pak, laporan. Jadi kalau kita scan barcode, ibaratnya langsung kita bisa ambil data untuk laporan pengujian seperti itu Pak. Tapi itu kan harus Ya, cuma mungkin nggak bisa sembarang orang ya buka nanti. mekanisme proteksinya Pak memang juga mekanisme ada proteksinya akses lah. Betul Ya, Pak. aksesnya Ada seperti aksesnya apa Pak. aja. Aksesnya, ya. Oke. Lanjut. Nah ini Pak, contoh tanda kesesuaian tipe. Jadi di Permenak 26 sudah diatur, dilekatkan pada badan UTTP atau kemasan. Kalau dia tidak bisa dilekatkan pada badan UTTP, bisa di kemasannya Pak. Dulu mah kartu kuning itu ya. Iya, Label kuning. Tabel kuning ya. Kartu kuning mah. betul Pak. Nanti cari kerja. Cari kerja saya kartu kuning ya. Ini label kuning ya. Label kuning ya. Tapi tetap Pak nanti Pak di sini Pak dicetak pada stiker yang kuat dan tahan lama terhadap pengaruh lingkungan. Ya. Lalu stiker tetap berwarna kuning Pak. Tetap kuning ya. Tetap berwarna kuning. Tetap label kuning ya. Ya Pak. Oke. Ukuran stiker minimal panjang 75 mili dan lebar 45 mili. Lalu serendah-rendahnya itu menampilkan nomor persetujuan tipe Pak. Kalau memang dia tidak bisa satu label itu Pak, maka bisa dengan nomor persetujuan tipe pada plat identitas Pak. Oke. Nah ini contohnya Pak, kalau kita scan QR code itu Pak, nanti akan keluar lembar 1 dan lembar 2 ini Pak. Nah, oke. Nah cuma informasinya kan memang minim Pak ya, hanya tipenya, lalu informasi teknisnya kecepatan maksimum Ya. dan kecepatan minimum Pak. Oke. Pabrikan dan negara pembuat. Oke. Jadi memang lengkapnya itu tetap adanya di laporan Pak. Oke, tapi dengan data ini aja ya rasakan ya, kita kan percaya Ya, bahwa betul, Pak. ini keluar itu karena sudah dilakukan pengujian yang tadi 20 Ya, item betul, itu Pak. kan ya. Ya. Jadi dengan ini saya rasa cukup. Ya. Kalau misalnya saya oh ya berarti Mungkin dokumentasinya lah. Jadi kawan-kawan pengawas sama penerima itu, oh ini nih, takutnya ada alat tambahan gitu ya. oke. Betul. Ya. Jadi bisa Pak, jadi penerang nanti bisa ngecek Pak maupun pengawas di QR-nya Ya. apakah memang ada persetujuan tipenya Pak. Ya. Tinggal scan, lalu juga perlu diingat juga persyaratan sebelum melakukan tera itu adalah telah ada persetujuan tipe Pak. Ya. Jadi kita harus ngecek juga tanda kesesuaian tipe Pak ya. Betul. Jadi dengan itu kita memastikan sudah dilakukan persetujuan tipe. Kesimpulannya pakai HP juga ini ya. Betul Pak. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Nah ini contoh-contoh tadi sudah pemeriksaan untuk peneraan ya. Ada pemeriksaan, pengujian. Nah ini yang saya tambahkan sedikit untuk ini contohnya catatan SKP Pak. Ya. Jadi di SKP itu ada poin catatan Pak. Kalau bisa memang diisi sedetail mungkin Pak di mana saja tempat-tempat pembunuhan tanda tera. Oke. Jadi contohnya ini tanda sah SP 817 pada badan hitung, tanda sah SP 17 dan tanda pegawai berhak Pada alat justis. pada alat justir. Ya. Nah ini yang lainnya jaminan tuh Pak. Jadi contohnya pada lemping, gantungan lemping, pada kawat untuk badan yang mengikat penutup transducer, mengikat penutup badan ukur, lalu juga pada totalisator. Ya.
apa nanti ketika kita pengawas kita bisa ngecek nih Pak. Iya, KHP-nya betul. kita cek. Oh kok yang satu nggak ada gitu Ya, Pak. Ya, ini kan betul. juga indikasi jadi. Ya, bagus. Jadi ya kesimpulannya data yang dibubuhkan itu dicantumkan di SKHP. Ya, betul. Jadi pas pemeriksaan dokumen, pas pemeriksaan di lapangan kan kita bisa ya. Ya, mencantum. Pemeriksaan Dugaan dokumen, awal. langsung visual, dugaan awal bisa. Oke, di ini tanda telanya putus, kenapa Betul, Pak. putus? Yang ini kenapa nggak ada, ini kenapa? Oke. Sip. Masukkan lagi ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya melaksanakan tera ulang dalam menerbitkan dokumen, SKHP-nya. misalkan cantumkan tanda-tanda tera yang Tanda tera yang dibubuhkannya. dibubuhkan. Nah, Coba. oke. Itu Dan poinnya. kalau putus harus ada lapor ke Lapor. di Sesegera mungkin. Segera ya. mungkin. Oke. Ya, Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah ini prinsip adjustment tadi juga Pak Rudi sudah jelaskan untuk yang mekanik. Jadi yang terdiri dari roda ya sebetulnya pengaturan lubang itu kita mau kurangi atau tambah. Prinsipnya itu kalau kita putar dia ruang di sebelah kiri itu di gambar sebelah kiri dia akan membesar atau mengecil Pak. Jadi ruang ukurnya akan membesar atau mengecil. Ini yang mekanik. Jadi untuk yang elektronik ini contoh salah satu saja, salah satu pengaturan parameter elektronik untuk dasar elektronik yaitu dengan K-faktor, kita setting K-faktor. Jadi misalnya K-faktor itu terbacanya pulse per liter, lalu dari hasil pengujian kita bisa dapat meter faktor yaitu dengan volume standar dibagi volume uji, maka kita bisa hitung K-faktor barunya dengan K-faktor lama dibagi meter faktor. Cuma yang perlu dipastikan harus terdapat calibration switch. Nah, ini contohnya, yang sebelah kiri itu ada penutupnya, yang sebelah kanan ketika penutupnya buka untuk dipencet. Ya. Jadi, Nah, cuman yang kiri nih Pak, yang kita pengalaman harus- nih. ya. Yang kiri itu bisa dibolongin Pak. Betul Pak, karena itu plastik Pak ternyata Pak ya. Nah, dari tindakan dari kita gimana nih Pak untuk hal ini terhadap distributornya nih? Dengan ada kejadian kan ada beberapa kejadian yang kita sudah menemukan nih Pak, itu sudah dibolongin. Nah, Bagusnya Pak memang berdasarkan temuan itu Pak, ketika dia mengajukan kalau yang sekarang apa namanya Pak penyesuaian Pak ya, betul. ataupun nantinya akan ada buka ulang apa namanya persetujuan tipe ulang lagi Pak, maka kita kekurangan itu harus kita lengkapi Pak. Misalnya minta kita ganti penutupnya Pak, misal dengan logam Pak ya, jadi supaya tidak bisa dibolongin. Kalau korslet gimana? Atau langsung tutup aja kayak Itu tadi. sebetulnya kan logam juga Pak. Logam juga ya? Iya. Oh, oke. Kita tutup aja platnya. Ya. Atau enggak langsung di platnya ditutup langsung seperti yang Pak Rudi Sampaikan sampaikan tadi ya. Iya, Nah, iya, itu Pak. untuk sudah terantisipasi berarti ya untuk Ya. itu. Nah, ada lagi Pak Rehan yang merek Gilbarco tipe NA. Itu si baja itu bisa diangkat begitu Pak, bisa ditarik Pak. Bisa ditarik tanpa merubah, segelnya kan di atas kan? Di atas, ya, Nah, si kabelnya itu kan ada di bawah, dibuka tuh, di jumper sama dia Pak. Ya. Nah, tipe-tipe itu platnya bagaimana gitu ya. Itu ya kita nanti diskusi lagi ya, Ya. untuk itu, untuk Betul Pak. pendalamannya Jadi ya. memang sebetulnya kolaborasi Pak ya. Iya. Dari temuan-temuan pengawas itu bisa menjadi masukan juga Pak Ya. untuk kita yang membuat aturan misalnya Pak. Lalu juga nanti aplikasinya di Pak Rudi juga. Itu Ya. yang diharapkan tuh begitu, jadi teman di lapangan kita yang kolaboratif. betul, Nah Pak, ini termasuk kolaboratif. dengan berakhlak ya. Iya Pak. Kolaboratif yang terakhir. Karena nggak bisa Pak penerang sama pengawas jalan sendiri. Iya, makanya di situ kolaboratifnya itu di situ ya. Jadi untuk kesannya, untuk yang lebih baik kan buat masyarakat gitu. Nah, cuma ini Pak catatan Pak buat Ya. kawan-kawan penera di daerah Pak. Ya walaupun yang di sini juga Pak, prinsip Jastir itu adalah mengurangi kesalahan hingga mendekati nol. Oke. Ya Pak ya. Jadi Ya. sebisa mungkin mendekati nol. Bukan atas permintaan. Bukan atas permintaan. Ya, betul. Atau dipepetkan ke BKD. Nah, ini yang karena kita mau menjamin misalnya 1 tahun. Oke. Gimana kalau yang 2 tahun? Nah, Jadi Jadi kalau pengetahuan saya tuh Pak ya, ya. itu kan toleransi itu kan haknya alat ya, Ya, betul Pak. Ya. bukan hak penerak, Bukan ya, hak pengguna, bukan hak pengguna. Jadi hak dari alat. Nah berdasarkan penelitian itu kan di tipenya jelas kan, toleransi ini plus minus 0,5%. Itu tuh apabila dijadi 0 ya, dia akan mempunyai kesalahan ya.
plus minusnya segitu gitu. Pokoknya semampunya alat itu aja. Ya, semampunya alat itu apabila di jas di nol kan. Iya. Apabila misalnya pas lagi tera ulang tetap nggak bisa di jas lagi hanya minus 20 gitu kan. Itu juga masih mengandung kesalahan juga. Bisa aja ke minus 120 Pak ya. Betul Pak, betul. Oh, gitu ya. Apalagi kalau sistemnya elektronik pakai K-faktor ini Pak, cuma dihitung aja Pak. Sebetulnya hitungan aja kita mau salah berapa itu Bisa aja, Pak. bisa. Ya, sangat bisa. Karena itu kan K-faktornya itu 99,20 Iya, ya. Pak. Umumnya Umumnya sih. 99,40. Saya hafal masih ingat ya. Karena saya pelaku juga Pak dulu. Ya mungkin salah satu jasir elektronik yang Gilbarco ya yang menyamakan dengan takaran ya. Ya. Rodi ya, ketika kita Ke busnya dia. ya ke busnya Ya, maunya terbaca berapa 20, gitu ya. terbaca berapa itu yang kita set angka itu. Oh, itu yang Bedanya pakai di situ. P90 yang di sini Iya. P91 gitu. Nah, maunya segimana Ya, gitu ya. betul, Pak. Tapi Oke. dengan syarat itu ketidaktetapannya Iya, bagus. tetapannya bagus. Jangan yang ketidaktetapan jelek. Gitu. Masukin. Oke. Lanjut Pak. Nah ini contoh modus kecurangan Pak. Jadi sensor harusnya langsung ke prosesor, langsung ke display Pak. Ya. Cuma ada transmisi palsu Pak. Bisa dari rangkaian elektronik ataupun pulse generator tambahan. Ini bisa juga langsung ke prosesor sendiri Pak. Bisa juga dia motong di jalan Pak. Berarti disadap di jalan. Cuma memang butuh konektor lagi. Ya. Dan coba yang saya pikirkan itu Pak, pulse generator itu cuma sekecil itu Pak. Ya. Ada yang sekecil itu Pak. Jadi memang Ya. kita harus paham betul Pak untuk menelusuri jalur elektroniknya. Ya. Nah ini contoh ini seperti ini. Jadi ketika kita dari transducer mengirim 2000 pulse, lalu K-faktor yang kita set itu sebetulnya 1000 pulse, lalu dia mendapat tambahan lagi 200 pulse dari alat tambahan tadi. Nah, ini alat tambahan ya. Ya Pak. Kecil sekali, Pak. Kecil, nggak kelihatan. Punya saya gede, Pak. Tuh, segede gini. Itu contoh kasus Contoh ya. Pak. Contoh kasus kan. Segede gini. Ini udah lebih canggih lagi itu kan. Lebih kecil, mungkin segini. Oh, gitu Ya kan. itu Pak. Aduh. Makanya Pak perkembangan teknologi itu dengan perkembangan kecurangan itu berjalannya linear kadang-kadang Ya. Pak. Saling mengisi Pak. Mungkin mereka juga mikir ya. Iya. Yang gede mah ketahuan, coba dikecilin kelihatan ketahuan nggak juga ya. Iya betul Pak. Nah, Oke. jadi dengan penambahan 200 pulsa maka yang terbaca itu jadi 2,2 liter Pak. Padahal sebenarnya itu 2 liter. Ya. Nah ini diperlukan penelitian dan pemahaman agar dapat menelusuri modus kecurangan. Lanjut. Nah ini contoh-contoh Pak. Ini juga Nah, ini, Pak. kasus-kasus yang ditemukan. Nah, ini yang tadi Ya. saya cerita tipe NA itu kan ya, besinya bisa Jadi ditekuk dia tuh ya. ada switch lain Pak ya. Ya. Switch aslinya ada di sana. Dia juga ditambah lagi kalibrasi switch modifikasi. Ya. Dan cuma mungkin dia lupa nyopot Pak ya. Ya, lupa nyopot itu. Apes ya. Jadi masih gantung di situ. Masih ganteng, pengawas datang. Pengawas datang. Nah, ketahuan. Lupa dia. Lupa. Ya. Yang ini model NA ya. Ya. Nah, Ini apa Gilbar apa ya? Gilbarco, Pak. Marco. Gilbarco tipe NA. Nah, ini ternyata memang bisa disadap ya Pak ya. Ya. Switchnya itu. Setiap mereka di jumper gitu kan. Jumper Pak ya. Cabut yang aslinya ganti sama dia. Lanjut Pak. Nah ini contoh yang tadi Pak Ake Ya. ambil contohnya. Ini ada board tambahan Oh, untuk di antara, penambah pulsa ya. Posisinya itu disembunyikan di belakang printer bisa. Jadi kalau dinding pompa ukur itu kan sebetulnya nggak pejal Pak ya. Ya. Dia ada ruang Pak. Ada ruang. Bisa disembunyikan di sana Pak. Kadang-kadang di dalam, Di dalam. ditempel. Nah, yang kejadian di Banten lain lagi, Kang Rudi sama. Jadi kan udah di dalam pompa tuh udah diutak-atik semua nggak ada. Adanya Di tiang itu, Pak. Oh, tiang penyangga. Ini tiang kanopi. Di tiang kanopi di situ. Jadi kabelnya disusurkan ke situ. Jadi di tracingnya ya otomatis dari pulser juga, Pak. Pulser ya. Jadi seperti Kang Rudi tadi bilang, secanggih apapun tapi tetap di Ya, situ aja sistem kerjanya ya. Ya. Nah, sederhananya kayak gitu kan. Ya. Nah, dari tak pulser itu ternyata diinikan ke tiang ini, tiang kanopi. Kanopi ya Pak. Nah, ditutupin sama tempat duit tuh, Pak. Di situ di tempat duit kan ya. Tempat biasanya operator nyimpen uang atau nyimpen ATM segala. ATM. Ditarik di situ ada pintu. Nah, di situ Pak disimpannya, Pak. Jadi kabelnya lewat bawah sana.
Jadi ketahuan juga karena udah kelihatan gitu Iya, kan. iya Pak. Betul. Nah, Itu ada penutup pulsernya juga nggak? Atau terbebas aja dia? disuntik Pak, Oh. disuntik. Jadi ada di tracing sama teman-teman itu, ya masuknya ke dalam situ. Gitu. Memang salah satu caranya ya itu Pak, menyusuri Iya, jalur kabel, menyusuri Pak. mulai dari kabel pulser. Pulser, Ya. Pak. Lanjut Pak. Ini juga alat tambahan Pak dengan elektronik juga. Cuma dia Di sela-sela ditempel pakai Ya. double tip Pak. Nah, kayak ini kan dusnya ada cuma nih. on off-nya dia pakai remote Pak. Ya. Ini agak keren dikit Pak. Nah, ini kan ini dus nih ditempel nih Pak. Nah, ditempel gini. Jadi nggak Ini kelihatan. seolah-olah gitu bagian board Pak ya. kan. Ya, betul. Bagian mainboardnya. Biar Asik. nggak kelihatan pakai remote mobil ya. Ya. Ya betul. Iya. Kan remote mobil. Jadi kalau ada petugas datang, Tinggal on dipencet off. on off Pak. Ya. Oke. Lanjut Pak. Kreatif juga. Ya. Nah ini Pak, harusnya dari kabel pulser itu langsung ke mainboard Pak, Mainboard ya. tanpa ada konektor. Ya. Jadi ketika ada konektor di sana, kita mesti curiga di situ Pak. Baru Ya. harusnya kita telusuri ini cabangnya kemana. Ya. Nah ini contoh-contoh yang tadi disembunyikannya di mana ini juga ada Pak, di ruang Ya. kosong di bawah display, Ya. bisa juga di sela mainboard. Hmm. Nanti di printer juga kadang-kadang ada juga yang printernya itu tiang sendiri Pak ya. Ya. Nah itu juga bisa jadi indikasi di sana Pak. Kebayang kalau yang kecil tadi ya. Iya, susah. Pilihnya di mana? Susah nggak Ya. terasa. Lanjut Pak. Ya. Nah ini sih ini aja Pak solusi Pak. Jadi memang pelaksanaan tera daur ulang pompa ukur BBM harus sesuai dengan syarat teknis Pak. Jadi memang kita sudah merumuskan